Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita bisa melakukan talibul ilm, dan ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu waktu salat berikutnya setelah salat maghrib ke salat isya, dan pembahasan kita sampai pada sunnahul wudu, sunnah wudu. Taib ikhwan, kita akan membahas tentang sunnah wudu. Sebelumnya mungkin antum telah membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan wudu, baik itu hal-hal yang sifatnya syarat sah wudu, kemudian rukun wudu, kemudian hal yang mensunnahkan wudu. Nah, kita sampai pada hal-hal yang sifatnya sunnah untuk dilakukan supaya wudu yang kita lakukan makin sempurna. Di dalam Islam ada yang disebut dengan al-arkan, dan ada juga yang disebut dengan al-wajibat, dan ada juga yang disebut dengan al-masnunat, rukun, kemudian wajib, kemudian sunnah. Ini di dalam mazhab al-Imam Ahmad. Adapun ulama yang lain membagi hanya rukun dan sunnah. Rukun dan sunnah. Nah, kita lihat pada rangkaian wudu yang sempurna. Oh, na'am. Di sini di mix atau dicampurkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Contohnya misalkan di sini ada niat, sebagian para ulama memandang niat ini adalah rukun, dipisahkan pembahasannya. Taib, tidak masalah. Nah, beliau di sini mengumpulkan antara yang rukun, wajib dan juga sunnah. Intinya praktek wudu yang sempurna. Maka beliau mulai dengan rukun, dan yang kemudian yang kedua adalah qiraatu al-basmalah, membaca bismillah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau kita lihat terjemah menyebutkan dengan kalimat sempurna. Di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya, bismillah itu adalah sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi. Di dalam mazhab Maliki disebut sebagai kemuliaan, hal yang menyempurnakan wudu seorang muslim. Di dalam mazhab Imam Ahmad disebut dengan wajib. Wajib definisinya di dalam mazhab Imam Ahmad adalah sesuatu yang jikalau sengaja ditinggalkan, maka satu ibadah tidak sah. Tapi kalau kelupaan, maka tetap sah. Itu definisi wajib di dalam mazhab Imam Ahmad. Nah, kebanyakan para ulama memandang bahwa hadis yang kita bacakan ini adalah la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, tidak ada wudu, maksudnya adalah tidak ada wudu yang sempurna kecuali dengan mengucapkan bismillah. Ada juga para ulama mengulas bahwa bismillah ini adalah hal yang disunnahkan pada setiap awal mula sesuatu. Di mana sabda Rasulullah SAW, beliau menyatakan, segala sesuatu yang tidak diucapkan bismillah, maka akan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dinyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi ada beberapa hadis di antaranya yang sedang kita bacakan bahwa tidak ada wudu. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi diterjemahkan sebagai tidak sempurna wudu kecuali kalau mengucapkan
Bismillah. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad tidak sah wudu kecuali dengan Bismillah. Ada juga yang menyatakan bahwa Bismillah di sini adalah keutamaan secara umum. Adapun hadis yang disebutkan yang sedang kita bacakan ini adalah hadis yang lemah. Demikian juga hadis yang menyatakan tidak ada salat kecuali dengan wudu dan tidak ada wudu kecuali dengan Bismillah. Itu adalah hadis yang lemah juga. Hadis yang sama-sama lemah, jikalau lemahnya lumayan, maka tidak bisa naik kepada derajat hasan. Maka sebagian para ulama menyatakan lebih condong pada bahwa Bismillah itu sunnah pada setiap kebaikan, pada setiap ibadah. Adapun yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan. Kalau kita lihat lebih sempurna lagi sebagai tambahan faidah, ada yang disebut dengan as-siwak. Ada yang disebut dengan as-siwak, pakai kayu arak. Ya. Sebagian dengan sikat gigi misalkan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana beliau menyatakan laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Dalam riwayat yang lain ma'a kulli wudu. Kalaulah aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku wajibkan mereka setiap akan wudu untuk sebelumnya apa? Siwak. Jadi Bismillah, kemudian siwak atau siwak dulu baru mengucapkan Bismillah, itu praktik yang sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah mencuci kedua tangan. Kalau kita lihat hadis tentang wudu yang di dalamnya ada mencuci tangan, di antaranya misalkan adalah hadis Humran Maula Uthman bin Affan. Atau misalkan hadis Amr daripada bapaknya tentang wudunya Rasulullah SAW, di mana beliau minta didatangkan bejana yang terbuat daripada kuningan. Maka di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan mencuci kedua telapak tangan 3 kali hanya disunnahkan jikalau tangan masuk ke bejana. Berdasarkan hadis yang disebutkan tadi daripada Amr, daripada bapaknya, aku melihat Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang bagaimana wudunya Rasulullah SAW, kemudian diminta bejana yang terbuat dari apa? Kuningan. Di situ apa yang beliau lakukan? Beliau mencuci berapa kali? 3 kali. Apakah masuk ke bejana atau di luar bejana? Di luar bejana. Maka dengan demikian sebagian para ulama menyatakan illat atau sebab yang menjadikan disunnahkan mencuci tangan 3 kali kalau cara wudu yang kita lakukan teknisnya masuk ke bejana. Kalau tidak pakai bejana, contohnya keran misalkan, atau bejananya besar gede, tidak disunahkan. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwa bukan tentang teknis bejana atau tidak. Memang disunnahkan untuk mencuci kedua tangan. Jadi ada dua pendapat, wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lebih hati-hati ya intinya kita cuci tangan kita. Dan di sini ada dua keadaan, ikhwan sekalian. Keadaan yang pertama adalah indastiqad minan naum. Ketika seseorang bangun daripada tidur. Idza staiqadha ahadukum min naumih falyaghsil yadayhi thalathan qabla ay yudkhilahuma fil ina. Kalau salah seorang kalian bangun dari tidur, hendaklah dia cuci dulu 3 kali sebelum dia masukkan ke dalam bejana. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Sebab kalian yang tidur tadi kemudian wudu itu enggak tahu tadi tangannya kemana saja. Maka ringkasnya perintah untuk mencuci kedua telapak tangan itu lebih ditekankan kalau pakai bejana. Yang kedua ditekankan bahkan sebagian memandang wajib kalau bangun daripada tidur. Demikian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bersiwak sebagaimana kita katakan tadi. Kemudian al-madmadah. Al-madmadah itu adalah memasukkan air ke mulut.
kemudian diputar-putar demikian, dan istinsyak. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke hidung, dihisap sampai pangkal hidung. Itu namanya adalah istinsyak. Adapun mengeluarkan airnya itu disebut dengan istinthar, dengan memegang batang hidung dengan tangan sebelah kiri dan menghembuskan secara kuat. Itu namanya istinthar. Naam. Disunahkan bersiwak sebelum berkumur agar mulut lebih bersih daripada sekedar berkumur. Jikalau tidak ada siwak, boleh diganti dengan sikat gigi. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan siwak itu adalah sunnah yang terpisah daripada syariat wudu. Betul, siwak sunnah, tapi bukan bagian dari rangkaian sunnah wudu. Artinya sebelum wudu siwak, sebelum sholat siwak, sebelum baca Quran apa? Siwak. Ada juga menyatakan memang siwak bagian daripada rangkaian sunnah wudu. Nah, mereka yang menyatakan siwak bagian rangkaian dari sunnah wudu itu beda. Kapan dilakukan? Apakah sebelum wudu? Apakah ketika saat akan berkumur-kumur tadi? Kalau sebelum wudu kan berarti sebelum mengucapkan bismillah dan sebelum mencuci kedua tangan. Kalau merupakan bagian daripada wudu saat ketika dia membersihkan mulut sebelum berkumur-kumur, setelah niat bismillah, mencuci kedua tangan, kemudian siwak dulu sekalian, setelah itu berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Nah, yang demikian boleh dengan 1 cidukan atau 2 kali cidukan. Hadis yang umum di dalam hal ini adalah 1 kali cidukan dengan tangan sebelah kanan, memasukkan sebagian air ke dalam mulut, diputarkan secara kuat, sebagian sisanya dimasukkan ke dalam hidung, diisap sampai pangkal dan kemudian dihembuskan secara kuat. Itu namanya al-madmadah wal istinsyak. Rasulullah SAW menyatakan wabalik, dan bersangatanlah kalian. Bersangatan itu maksudnya ketika masukkan air ke mulut itu diputar dengan kuat. Ketika masukkan air ke hidung itu juga diisap dengan kuat sampai pangkal, dihembuskan dengan kuat. Itu adalah makna hadis Rasulullah SAW, wabalik fil istinsyaki, dan bersangatanlah kalian ketika madmadah dan istinsyak, illa antakuna sha'ima, kecuali kalian dalam keadaan puasa. Nah, kalau puasa maka sekedarnya saja, tidak diisap sampai pangkal dan tidak diputarkan dengan kuat. Kemudian yang selanjutnya, membasuh atau mencuci wajah 3 kali. Di sini ikhwan, sekali lagi dalam wudu ada al-ghuslu, ada al-mashu. Ada al-ghuslu, ada al-mashu. Al-ghuslu itu adalah isalu al-ma'i ila a'dha al-makhsusah. Membasahi anggota wudu ya dengan air sampai basah. Jadi mengalirkan air di tempat wudu, wajah, tangan dan kaki. Adapun al-mashu itu adalah membasahi telapak tangan, kemudian imrarul kafain al-mablulah, menyapukan tangan yang sudah dibasahi. Dibasahi dulu, baru kemudian disapukan. Untuk kepala dan untuk telinga. Dan untuk mashu al-khufain. Nah, maka yang al-mashu diberlakukan secara al-mashu. Yang al-ghuslu diberlakukan secara al-ghuslu. Kalau kita lihat memang ada praktek Rasulullah SAW. Misalkan Rasulullah SAW itu kalau wudu berapa? Volume airnya berapa ya kawan? Ada yang masih ingat? Adalah Rasulullah SAW wudu dengan 1 mud atau setengah mud. 1 mud begini. Ini kira-kira 1 mud nggak ya? Lebih kali ya? Lebih kayaknya.
1 mud lebih sedikit. Naam. Dan Rasulullah SAW mandi dengan 1 sa'. Dengan 1 sa', kurang lebih 3 liter air. Nah, memang bagus kalau kita bisa wudu dengan 1 mud. Tetapi kalau kita tidak terbiasa, riskannya adalah bisa jadi yang wajib al-ghuslu kita berlakukan secara apa? Al-mashu. Contohnya misalkan sedikit. Kita basahi di sini, ini namanya al-ghuslu. Tapi kalau bekas basah tadi kita kesinikan, al-ghuslu atau al-mashu. Perhatikan sekali lagi, saya membasahi yang di sini. Ini basah. Ini masih kering. Bekas ini saya kesinikan. Yang di sini ghuslu, betul. Tapi yang di sini sudah mashu. Padahal tangan itu ghuslu atau al-mashu. Al-mashu. Nah, bagus kalau kita bisa wudu dengan air yang sedikit. Tapi kita pastikan juga hati-hati jangan sampai yang al-ghuslu menjadi al-mashu. Contoh yang lain pernah saya sebutkan di sini adalah spray. Sebagian pesawat ketika haji karena kesulitan persediaan air ketika kita wudu sulit itu ngasih spray. Misalkan Malaysian Airlines misalkan pakai spray. Nah, kalau basah semuanya, kemudian kita rapikan, insya Allah masih al-ghuslu. Tapi yang kalau kita basahi sebagian, bekas basah ini kemudian kita apakan istilahnya ya? Kita geserkan ke sisa anggota tadi, maka itu bukan al-ghuslu lagi. Itu titik kritisnya di situ saja. Maka wajah itu adalah al-ghuslu. Dan batas wajah manabitu sya'ar, tempat tumbuhnya rambut. Dan di sini adalah tempat tumbuhnya jenggot. Dan di sini adalah batas telinga. Bagaimana dengan al-aqra wal asla? Al-aqra itu rambutnya sudah batasnya di sini, tapi batasnya jadi di sini. Apa istilah kita ya? Botak. Atau al-alsa, rambutnya seharusnya batasnya di sini, tapi di sini tumbuh rambutnya. Jadi batas rambutnya turun ke bawah. Yang dijadikan patokan yang mana? Apakah misalkan kalau seseorang botak, berarti dia wajib membasuh sampai batas tadi? Enggak. Maka dia lihat patokan umum kebanyakan, kalau dia kasus berbeda, aqra atau alsa, maka dia yang menjadi patokan umum. Kadang-kadang kan ada sebagian orang mungkin tumbuh rambutnya sampai dekat alisnya. Tidak demikian. Naam. Jenggot juga termasuk daripada wajah. Maka Rasulullah SAW itu biasanya beliau ngambil air kemudian diginikan. Atau bisa juga dibasahi kemudian seperti ini. Kemudian yang kedua adalah basuhlah atau cuci kedua tapak tangan. Kedua tapak tangan. Wamsahu biaidikum wagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai ke siku. Di sana ada huruf jar, ila. Mana ila, ikhwan? Apa arti ila? Dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ila itu adalah lil intiha, menyatakan batas. Kalau menyatakan batas, siku masuk atau enggak? Kalau maknanya batas. Dalam madhab Abu Hanifah, masuk lebih sempurna, enggak masuk juga enggak masalah. Tapi dalam madhab yang lain disebutkan, membasuh, mencuci tangan itu ila diartikan dengan ma'a. Apa arti ma'a? Ada yang ingat? Ma'a, beserta, begitu ya? Misalkan zahaba Aliyun ma'a Muhammadin ilal masjid. Ya, ma'a itu artinya beserta. Maka ila di sana maknanya adalah ma'a. Dan basuhlah tangan kalian beserta siku. Berarti siku ini wajib dibasuh. Naam.
Kemudian untuk orang yang buntung, kata beliau, orang yang buntung, namun tidak sampai siku, cukup baginya mencuci tangan yang tersisa, sehingga siku, jika buntungnya lebih dari siku, cukup mencuci ujungnya. Cukup mencuci ujungnya saja. Yang berikutnya adalah mengusap seluruh kepala. Dan di sini di dalam hadis yang sahih ada dua teknis, sekedar untuk mengulang. Insyaallah antum sudah tahu. Ya, di mana cara beliau itu ada dua teknis. Yang pertama seperti ini, dalam hadis Rasulullah SAW, kemudian balik ke atas, ya seperti itu, atau kemudian dari bawah ke atas, kemudian dibalikan ke belakang, Walaupun secara teknis kemudian ada perbedaan pendapat. Di dalam madhab Syafi'i dan madhab Abu Hanifah, dibolehkan hanya mengusap sebagian, littabi'id, untuk menyatakan sebagian. Wamsahu biru'usikum, bi di sana diartikan dengan min, dan sapulah sebagian rambut kepala kalian. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW pernah wudu ketika memakai imamah, maka beliau hanya menyapu sebagian rambut beliau. Adapun dalam madhab Imam Ahmad disebutkan bahwa menyapu di sana hukumnya adalah wajib, maka wajib semuanya, seluruh kepala, pengecualian kecuali kalau memakai imamah, maka imamah atau PC-nya diangkat sedikit, baru kemudian disapu semuanya. Demikian. Selanjutnya, mengusap kepala cukup satu kali saja, kata beliau. Sekalian mengusap juga kedua telinga. Jadi kepala ngusapnya satu paket dengan telinga. Walaupun khilaf, ada yang menyatakan satu kali membasahi telapak tangan, itu yang lebih kuat. Ada juga menyatakan kepala, kemudian dibasahi lagi, kemudian telinga. Yang lebih kuat dan tepat adalah sekalian. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, thumma masaha bi ra'si fadakhala isba'aihi sabbahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi ala dhahiri udhunaihi wa bis sabbahataini batina udhunaihi. Mengusap kepala, kemudian memasukkan kedua sababah, kemudian ibham itu di belakang daun telinga seperti ini. Naam. Adapun untuk wanita, kata si Fauzan, itu ada hadis Rasulullah SAW, ada Rubai binti Muawwidh ibn Afra, bahwa Rasulullah SAW beliau wudu, dan di sisinya, wudu di sisi Rubai tadi, kemudian beliau menyapu kepala semuanya, dari atas kepala sampai seluruh penjuru kepala tempat tumbuh rambut tanpa menggerakkan atau mengubah tatanan rambutnya. Naam. Yang selanjutnya adalah membasuh atau mencuci kedua kaki. Sela-sela jemari kedua kaki, cuci seluruh telapak kaki, punggung kaki, tumit hingga mata kaki. Di sini ada hadis Rasulullah SAW, di mana dalam hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Aisyah dan yang lainnya, beliau menyatakan terhadap seseorang yang tidak basah tumitnya, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah seseorang yang ujung tumitnya itu tidak basah ketika wudu. Celaka dan diancam dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang beliau jelaskan di atas tadi oleh Syekh Fauzan itu diambil daripada dua hadis. Ya, dua hadis. Yang pertama adalah hadis Humran, pembantunya Uthman. Maula itu biasanya budak, dimerdekakan, kemudian membantu mantan orang yang dulu memerdekakan. Nah, yang kedua adalah hadis Amr daripada bapaknya, daripada Amr bin Abi Hasan, bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Rasulullah SAW, maka keduanya hampir sama. Keduanya hampir sama antara hadis Humran, pembantunya Uthman,
dengan hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid. Kecuali bahwa di dalam hadis Humran ada tambahan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang wudu seperti wuduku, kemudian sholat 2 rakaat, ya, dia tidak berbicara tentang dunia, maksudnya habis wudu langsung sholat, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, yang berikutnya adalah lakukan rangkaian tadi dengan tertib dan muwalat. Tertib itu maksudnya al-awwal, fal-awwal, yang pertama didahulukan, baru setelah yang pertama lanjut yang kedua. Itu namanya tertib. Berarti wajah dulu, baru membasuh tangan. Jangan tangan dulu, baru setelah itu wajah. Kebalik jadinya. Dan tertib ini merupakan rukun menurut pendapat kebanyakan para ulama, kecuali Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah memandang bahwa tertib ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Tertib lebih bagus, enggak tertib juga wudunya tetap sah. Kecuali kalau antum melihat misalkan hadis tentang tayammum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa adalah Rasulullah SAW ketika tayammum, beliau memukulkan kedua tapak tangan dan beliau menyapu belakang telapak tangan beliau, baru setelah itu menyapu wajah. Yang mana duluan dalam tayammum dalam hadis tersebut? Wajah atau tangan? Tangan. Nah, analisa para ulama beda-beda keterangannya. Ada yang menyatakan, contohnya dalam mazhab Syafi'i, tertib itu wajib, bahkan dalam tayammum. Dan ada pun hadis yang menyatakan telapak tangan duluan, itu hadisnya kebalik. Harusnya wajah dulu, baru kemudian tangan. Tapi kalau kita lihat hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama yang lain bahwa Imam Ahmad khusus tayammum dan tidak berlaku untuk wudu, maka tertib sesuai urutan, hukumnya bukan wajib, bukan rukun, tapi adalah apa? Sunnah. Jadi enggak, antum untuk tayammum boleh wajah dulu, baru kemudian telapak tangan. Boleh juga telapak tangan dulu, baru setelah itu wajah. Ini khusus untuk at-tayammum. Selanjutnya muwalat. Muwalat ini maksudnya ghairu mafsulin bipaslin. Tidak terpisah dengan jeda waktu yang menjadikan aktivitas wudu sebelumnya sudah kering. Misalkan dia habis membasuh wajah. Kemudian ada jeda waktu sehingga bekas air di wajah dia tadi telah kering. Baru kemudian dia lanjut membasuh tangan. Itu namanya tidak muwalat. Kalau muwalat itu langsung habis wajah, tidak lama berselang lanjut tangan. Kalau ada jeda agak lama sampai kering dulu air di wajah bekas kita wudu tadi, maka itu disebut tidak muwalat. Nah, kebanyakan para ulama mewajibkan muwalat, menjadikannya sebagai rukun. Kecuali di dalam madhab Abu Hanifah diriwayatkan bahwa adalah Abdullah bin Umar, beliau pernah wudu di pasar. Kemudian ada yang memberitahukan ada jenazah yang akan disolatkan. Baru beliau membasuh wajah, beliau hentikan wudu beliau. Beliau datang ke masjid, melanjutkan wudunya, tangan dan selanjutnya di masjid. Itu wajah sudah kering atau belum, Ikhwan? Sudah kering, berarti enggak muwalat. Ya, ada hadis yang demikian dan ini disebut dengan hadis mauquf. Mauquf itu maksudnya praktek atau perbuatan para sahabat, dan yang lebih hati-hati tetap adalah al-muwalat. Di sini beliau menyebutkan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat saat mereka mempraktekkan wudu Rasulullah SAW, tidak ada pernah perbedaan tentang urutannya. Demikian juga continue.
Setelah yang satu langsung lanjut yang lainnya. Indikator ini dikatakan muwalat jikalau apa yang sudah dicuci dan diusap masih basah belum kering. Jikalau telah kering maka dia tidak memenuhi apa yang disebut dengan definisi muwalat tadi. Naam. Yang berikutnya adalah berdoa setelah wudu. Doanya sebagai berikut kata Syekh Fauzan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan dibolehkan juga membaca doa seperti Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, seperti kafarah al-majlis. Seperti itu. Ini bentuk wudu yang sempurna. Kita ulangi. Ya. Yang pertama tentu saja adalah katakanlah, ya terlepas dari penjelasan tadi, siwak atau bismillah, tidak masalah. Kemudian membasuh kedua tapak tangan. Kemudian dia berkumur-kumur dan istinsak serta istinthal. Kemudian dia membasuh wajah. Dan sunnah bilangannya adalah 3 kali. Lebih utama boleh juga 2 kali, minimal 1 kali. Dan sambil dilakukan ad-dalku. Ad-dalku itu, apa bahasa kita ya kawan? Gosok. Itu lebih sempurna ketika membasuh. Kemudian di sela-sela di antara jari. Kemudian berikutnya dia sapu kepala, berikut telinga. Seperti itu. Baru kemudian dia kaki sambil digosok-gosok. Menyela-nyela sebetulnya tidak ada teknisnya. Nyela-nyela itu bebas. Ya, walaupun ada hadis yang lemah bahwa menyela-nyela itu dengan jari kelingking khusus kaki sebelah kiri seperti itu. Tetapi hadis ini sebagian ulama memandang hadis yang lemah. Intinya bebas di sela-sela. Baru kemudian setelah itu dia doa sebagaimana tadi yang disebutkan. Baru kemudian salat sunnah 2 rakaat. Dengan demikian sempurna wudu seorang muslim. Dan subhanallah Rasulullah SAW menyatakan lalu hafidh ala wudu illa mu'min illa muslim. Tidaklah ada yang betul-betul menjaga wudu kecuali itu adalah muslim. Maka penting, keutamaannya juga luar biasa, menghapuskan dosa. Tidaklah seseorang membasuh wajah kecuali akan berjatuhan dosa bersama dengan berjatuhan tetesan air ketika dia membasuh anggota wudu. Luar biasa. Kemudian juga menjadi tanda dipanggilnya kelak pada hari kiamat. Selanjutnya dawamul wudu akan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah sebagaimana hadis Bilal. Sebagaimana dalam hadis Bilal. Tapi ada yang unik satu. Sebelum kita tutup, pertanyaan sekaligus. Wudu itu kan diwajibkan kalau untuk apa? Salat, ya kan? Apalagi tawaf. Kemudian menyentuh mushaf atas pendapat yang lebih kuat. Nah, kemudian sunnahnya ketika sudah wudu datang salat kita ulang lagi wudu. Kemudian saat ketika akan tidur misalkan, kemudian saat ketika mengulang berhubungan, saat ketika akan baca Quran, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatal wudu kita juga sudah tahu, yaitu segala hal yang keluar daripada sabilain baik depan atau belakang, kemudian juga berhubungan badan itu sepakat dan menyentuh wanita itu khilaf. Ya, dalam mazhab Ahmad kalau nafsu, kalau dalam mazhab Hanafi jikalau jima', jikalau dalam mazhab Syafi'i hanya sekedar tersentuh wanita. Kemudian jikalau seseorang keluar daripada al-Islam atau ketika seseorang hilang akalnya juga itu disebut sebagai pembatal wudu. Uniknya ada satu wudu yang dimakruhkan.
Kalau kita wudu bukannya dapat pahala. Tapi sebagian para ulama menyebut makruh hukumnya. Ada yang tahu, ikhwan? Wudu itu kan ibadah. Ibadah harusnya dapat apa? Pahala. Nah, ada satu kondisi kalau kita wudu bukannya dapat pahala. Bahkan seharusnya jangan wudu. Ada yang tahu silakan? Pernah nggak dengar? Wudu tapi makruh malah. Ada satu keadaan, yaitu ketika seseorang masih dalam keadaan wudu, wudunya belum dipakai untuk sholat, datang waktu sholat, dia ngulang lagi. Jadi paham ya kawan ya? Misalkan kita jam 5:30 sudah wudu, datang ke masjid ini, kita tahu kita belum batal, tapi senang saja wudu, kita wudu lagi. Nah, wudu yang kedua tadi yang belum dipakai itu hukumnya dimakruhkan. Ya. Sebab di atas 3 kali saja kan nggak boleh, kata para ulama, alasannya demikian. Tapi sampai di sini mungkin ikhwan, saya kira ini pembahasan yang insya Allah antum sudah paham. Tetapi namanya ilmu itu kan diulang dan diulang. Selebihnya kita perdalam lewat tanya jawab. Mungkin antum ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Nah, iya silahkan Pak. Terkait dengan membasuh tangan sampai ke siku, itu adalah kita pakai waktu wudhu pakai keran, kan posisinya lebih di atas, jadi air lebih mengenai siku dulu baru mengenai tangan. Apakah itu sah atau bagaimana? Iya. Sah atau enggak? Kalau pertanyaannya adalah sah, jelas sah, ya kan? Dan wudhu sebagaimana kita pahami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu kan di bejana, berarti dari sini sampai ke siku. Terkadang kan kena keran, pakai keran, mungkin sebagian orang mulai dari siku duluan sampai ke ujung jari tangan. Yang demikian sebetulnya hukum asalnya tidak masalah. Tidak masalah, walaupun yang lebih tepat dimulai dari atas sampai ke siku. Kalaupun ada yang berbeda demikian, sebetulnya tidak ada masalah Pak. Sah, tidak ada konsekuensi apapun, hanya saja lebih tepat memang dari atas. Dan sunnahnya adalah al-iqtisad fi isti'malil ma', hemat dalam penggunaan air. Ya, maka Rasulullah SAW itu hemat dalam penggunaan air. Walau kunta tatawadda'a fi nahrin, walaupun engkau wudu di sungai, harusnya tetap hemat walaupun di sungai. Seperti itu hadisnya. Jadi nggak boleh seseorang boros dalam penggunaan air. Nah, walaupun di keran, berarti kerannya itu dikecilin, tidak dibuka full, agak kecil. Demikian. Dan tathlis 3 kali itu maksudnya bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, tetapi kanan diselesaikan 3 kali bilangan, baru kemudian sebelah kiri. Demikian. Dan yang penting itu adalah kita awasi keluarga kita ketika wudu, terutama anak-anak kita. Sesekali kita minta anak kita, nak, kamu kan sudah Abi ajarkan tentang wudu, kamu kan sudah belajar dengan ustadz di sekolah, coba Abi mau lihat kamu wudu. Kemudian kalau ada salah dibetulkan. Sebab anak-anak kadang sambil bercanda, cepat-cepat, banyak terjadi biasanya kakinya tidak basah tumitnya atau sikunya atau lain-lain. Jadi kita wajib memastikan anak-anak kita itu wudu dengan betul juga. Nah, silahkan ada yang lain. Ya. Ya. Mau nyapu ya. Apakah harus terkena kulit kepalanya? Terus bagaimana kalau orang yang rambutnya tebal? Menyapu itu maksudnya adalah sya'rul ra'si, rambut kepala. Jadi Rasulullah SAW kan dibasahi, yang disapu adalah rambut. Rambut begini. Bukan masuk ke, kalau kulit kan berarti jari tadi masuk ke sela-sela rambut untuk bersentuhan dengan kulit kepala. Yang beliau lakukan adalah rambutnya.
Bagaimana kalau rambutnya nggak ada botak? Ya intinya disapu botaknya. Kalau nggak ada rambutnya. Bagaimana kalau rambutnya tebal? Ya rambutnya, bukan kulit kepala. Beda antara wudu menyapu dengan mandi. Maka mandi mewajibkan kulit kepala itu wajib basah, wajib terkena. Kecuali bagi wanita dalam hadis Ummu Salamah kalau tidak salah, kalau rambutnya tebal dan panjang serta digulung boleh tanpa melepaskan gulungan. Kalau mandinya adalah mandi jinabah karena sebab jima. Tapi kalau mandinya karena sebab selesai haid dan nifas, maka gulungan rambutnya tadi walaupun panjang dan tebal wajib dibuka. Itu dispensasi khusus untuk junub karena jima. Naam, silakan Pak. Air bekas tabungan cuci tangan Ya. itu lebih bisa dipakai lagi buat cuci muka. Nah, di sini memang ada satu istilah namanya al-ma'ul musta'mal. Pernah dengar nggak Pak? Air yang musta'mal. Musta'mal itu artinya adalah sudah dipakai. Air sudah dipakai, ditampung, dipakai lagi kedua kali. Insya Allah nggak ada yang demikian. Tapi ada orang yang bersangatan. Air dia pakai, ada yang nyemplung sedikit, dia katakan air ini sudah musta'mal. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, wudunya Rasulullah SAW itu di bejana kecil. Tangan beliau masuk di bejana. Memang dalam madhab Syafi'i ada istilah musta'mal, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Innal ma'a idza balagha qullataini lam yahmilil habath," ay an-najas. Air kalau mencapai 2 kullah tidak akan berefek kalau terkena najis. 2 kullah. 2 kullah. Ya katakanlah 2 kullah itu sekitar 260 liter. Kurang lebih seperti itu. Kalau jatuh najis, selama tidak berubah airnya, baunya, rasanya, maka air tetap suci dan mensucikan. Kecuali kalau berubah. Berarti konteksnya 2 kullah tadi bukan masalah terpakai atau tidak. Konteksnya adalah kalau kejatuhan apa? Najis. Maka nggak ada sebetulnya istilah air yang apa tadi? Musta'mal. Jadi nggak masalah Pak. Kalau sengaja nampung lebih baik jangan gitu ya. Sengaja nampung. Tapi yang kita maksud, sebagian orang kan berlebihan ya kan. Air itu, wudu itu hanya sah kalau di keran, atau kalau kolamnya atau tempatnya 2 kullah tadi. Jadi air yang itu nggak masalah, tapi sengaja menampung bekas itu mungkin yang dimaksud. Kita perlu hati-hati, jangan digunakan kedua kali. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Silakan, ada yang lain? Silakan. Air yang dipakai, keran itu mati, boleh nggak ngambil di yang penuh untuk menembuskan wudunya? Wudu, kemudian kerannya mati. Airnya mati, saya sama sekali untuk menyelesaikan, boleh nggak ngambil di bak yang penuh ada Ngambil di bak mana Pak? pakai gayung. Oh nggak masalah sama sekali. Bahkan kalaupun ada gayung atau bejana, baskom, kaki kita masuk ke situ juga boleh maksudnya. Kemudian tangan kita juga boleh. Rasulullah SAW itu kan wudunya tadi baskom atau bejana masuk, ya wudu biasa. Kemudian tangan beliau masuk ke situ. Tapi sebelum melakukan wudu, beliau membasuh berapa kali? 3 kali di luar bejana. Pas sudah 3 kali dicuci, baru beliau masukkan. Maka tidak masalah misalkan kita pakai keran, habis itu mati, kemudian kita ambil atau kita langsung masukkan, gak masalah. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Iya. Menyapu rambut. Jika ada minyak rambutnya itu harus dibersihkan dulu minyaknya atau bisa langsung kena air?
Iya, kalau zaman dulu kan ada minyak rambut apa namanya itu, Pak? Iya. Iya, betul. Nah, apakah itu dibersihkan dulu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak merepotkan, langsung saja kita sapu. Langsung saja kita sapu. Yang penting tangan kita sudah dibasahi, baru kemudian kita sapu. Masalah adanya persentuhan antara minyak rambut dengan tangan yang sudah ini tidak masalah. Hanya kita perlu memastikan bahwa minyak rambut kita tadi tidak najis. Jadi wajib minyak rambut yang suci gitu maksudnya. Wajib minyak rambut yang suci. Dan itu juga sebelumnya dipastikan tidak ada yang menghalangi berupa lem atau yang semacam demikian. Menghalangi kulit kita basah secara langsung. Kalau ada yang demikian maka kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu. Baik. Ini mungkin pembahasan kita, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, dan nanti kembali dilanjutkan oleh beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.